Nisa. Perkenalkan, saya Asli Wahyudi Adianti, dosen program studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dokumen ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi saya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Pendidikan Inklusif yang saya ajarkan pada semester ganjil 2024-2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dokumen ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi saya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Pendidikan Inklusif yang saya ajarkan pada semester ganjil 2024-2025. Mata kuliah Pendidikan Inklusi dalam konteks bimbingan dan konseling membahas konsep prinsip kebijakan serta implementasi pendidikan inklusif dalam layanan bimbingan dan konseling di berbagai jenjang pendidikan. Mahasiswa akan mempelajari karakteristik peserta didik yang beragam, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Konsep keberagaman dan kesetaraan, asesmen kebutuhan, perencanaan layanan bimbingan dan konseling yang inklusif, kolaborasi dengan guru dan orang tua serta tenaga profesional lainnya akan menciptakan strategi lingkungan belajar yang ramah, adil, dan menghargai perbedaan. Fokus utama mata pelajaran ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam merancang serta memberikan layanan bimbingan dan konseling yang responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Sistem pembelajaran mata kuliah ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka, pembelajaran daring melalui platform digital resmi Universitas Negeri Surabaya. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh EPS, serta mengunggah tugas secara daring melalui platform resmi Sinamo Digital Universitas Negeri Surabaya. Presentasi dilakukan secara langsung di kelas dengan menerapkan metode pembelajaran aktif dan partisipatif. Mahasiswa belajar melalui ceramah, interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, simulasi, serta analisis praktik layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan inklusi sebagai bentuk penerapan materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi penguasaan konsep teoritis dan praktis mengenai pendidikan inklusif dalam konteks bimbingan dan konseling. Mahasiswa mampu memahami filosofi kebijakan dan prinsip layanan bimbingan dan konseling yang inklusif, serta menceritakan permasalahan yang berkaitan dengan layanan bimbingan konseling bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Mahasiswa juga mampu bekerja sama secara mandiri maupun kolaboratif dengan guru, orang tua, tenaga profesional lainnya dalam mendukung dan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain mampu menguasai konsep dasar pendidikan inklusi dan penerapannya dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan BK yang inklusif, menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam lingkungan pendidikan inklusif,
serta merancang strategi dan intervensi di layanan yang sesuai. Yang berlandaskan empati, integritas, tanggung jawab, menghargai keberagaman, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan konseling. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan berbagai media, antara lain presentasi, pakai PowerPoint, buku ajar, jurnal nasional, internasional, video pembelajaran, hasil penelitian terkini, serta platform resmi Sinau Digital Universitas Negeri Surabaya. Adapun materi pembelajaran meliputi konsep dan filosofi pendidikan inklusi, landasan hukum dan kebijakan pendidikan inklusi, karakteristik peserta didik, kebutuhan khusus, asesmen, dasar pelayanan responsif, perencanaan individual, dukungan sistem dalam pendidikan inklusi, kolaborasi dengan orang tua dan tenaga profesional, serta evaluasi layanan bimbingan konseling dalam bimbingan pendidikan inklusi. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan rubrik yang jelas yang mencakup penguasaan materi, partisipasi dalam diskusi, penyelesaian tugas individu dan kelompok, presentasi, serta kemampuan menganalisis studi kasus dan merancang program layanan bimbingan dan konseling yang inklusif. Hasil penilaian diberikan sebagai umpan menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta menghasilkan calon konselor yang kritis, adaptif, profesional, dan mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang menghadapi keberagaman serta memenuhi kebutuhan serta peserta didik dalam lingkungan di sekolah. Itu pemaparan RPS mata kuliah saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya akan menyebutkan Anda nama Anda yang masing-masing untuk mengecek presensi hari ini ya. Oke, saya panggil namanya Mbak Indi, Waktu Maulidia. Oke, Mbak Nurul Kasana. Oke, Mbak Dita. Mbak Aulia Sidia Datun, ya, oke. Mbak Kamila, ya. Mbak Natswa, ya. Mbak Luciana Luki, baik. Mbak Faya, baik. Mbak Afifa, baik. Mbak Alia, ya, baik. Oke, hari ini pertemuan kita yang pertama. Mata kuliah hari ini tentang apa? Pendidikan inklusi. Oke, sebelum kita bicara tentang pendidikan inklusi, di pemikiran Anda apa kalau Anda bicara tentang inklusi? Khusus. Oke, slide yang akan saya sampaikan yang pertama tentang pengenalan peserta didik disabilitas yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Kemudian terkait pahami tentang PDSM, itu ada undang-undang yang mendukung terkait pendidikan disabilitas. Terus kemudian rancangan pembelajaran, bagaimana peran kita sebagai seorang konselor juga bisa support terkait bagaimana membantu anak-anak yang disabilitas. Kemudian terkait kolaborasi antara kerjasama guru, pendamping, orang tua, dan teman-teman di sekolahnya, bagaimana bisa support anak-anak ini. Yang berikutnya adalah evaluasi budaya sekolah. Oke, lanjut. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, ya, ini ada ujian, ya. Ujiannya itu please climb the tree. Di situ ada monyet, di situ ada burung, di situ ada penguin, ada ikan, ada itu anjing apa baru nggak tahu ya. Terus sama penguin. Kira-kira ini friend nggak? Tidak. Bisa climb gitu ya, itu kan disuruh climb, bayangin ikan climbnya gimana coba ya, nggak bisa pastinya ya. Yang bisa naik cuma monyet, sementara
ada beberapa hewan lain yang tidak bisa mengikuti ujian itu. Sama seperti yang saya sampaikan terkait bicara tentang inklusi, bahwa sebenarnya di sekolah itu ada anak-anak yang dengan keberbedaannya masing-masing. Oke, silakan dilihat. Nah, siapa sih peserta didik kita? Yang pertama adalah disabilitas fisik. Yang fisik pasti sudah tahu ya, yang harus menggunakan kursi roda, CP yang biasanya pakai sepatu khusus gitu ya. Terus kemudian ada yang intelektual belajar, terkait dengan intelektual dan belajarnya, yaitu tentang mereka belajar, kesulitan belajar tersebut. Kemudian terkait dengan sensorik, jadi teman-teman yang mungkin tidak bisa mendengar, telinganya rusak begitu, terus kemudian tunanetra atau yang mengalami hambatan penglihatan. Berikutnya terkait neurodiversitas, yaitu teman-teman yang anak-anak yang mengalami autisme, ADHD, giftness, seperti yang teman-teman tadi sampaikan, ini ya definisi dari pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, terkait intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan kondisi lainnya. Jadi sekolah benar-benar bisa menerima anak-anak dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, berangkat dari hak setiap anak untuk hadir, diterima, dan belajar di Undang-Undang Dasar 45 menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak Indonesia, baik dia disabilitas maupun tidak, gitu ya. Terus kemudian menempatkan hambatan pada sistem lingkungan bukan semata-mata. Jadi sebenarnya bagaimana anak itu bisa menikmati proses pembelajaran, bagaimana sekolah mengakomodasi sehingga anak-anak tersebut bisa nyaman bersekolah. Jadi kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara fisik kurang, ada media yang membantu mereka untuk bisa belajar bersama-sama teman di sekolahnya. Kemudian mengukur keberhasilan melalui akses, partisipasi, capaian, dan nilai. Jadi intinya kehadiran anak tersebut bukan menjadi hambatan, gangguan buat proses pembelajaran di sekolah, tapi kehadiran anak itu adalah bentuk perbedaan yang perlu kita support bersama. Terkait dengan bicara tentang inklusi, bahwa sebenarnya inklusi itu adalah bentuk keadilan dari lembaga sekolah untuk menerima anak-anak dengan segala keterbatasannya. Kemudian tidak harus selalu anak-anak masuk sekolah itu usia gitu. Di sana diharapkan anak-anak juga bisa belajar dari teman-teman sebagainya, dan mereka melihat bahwa bagaimana ritme sekolah belajar yang seharusnya bisa mereka lakukan dalam kehidupannya. Kemudian dalam yang perlu kita ingat adalah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini dipastikan bahwa kurikulum yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin sampai sini ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan untuk menyampaikan topik selanjutnya. Jadi yang pasti adalah setiap anak-anak ini berbeda dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian bagaimana sekolah bisa mengakomodasi setiap kebutuhan anak tersebut. Terus kemudian hal yang paling utama adalah bagaimana kurikulum itu bisa menyesuaikan kebutuhan anak tersebut. Di sini ada yang bertanya atau punya pengalaman sebelumnya pernah bertemu di sekolahnya sebelumnya ada anak-anak yang dalam tanda kutip disabilitas, bagaimana layanan di sekolah, apa yang Anda rasakan, pengalaman itu mungkin ada yang punya pengalaman sebelumnya? Ada? Kayaknya pernah bercerita ya, oke silakan. Saya pernah ke suatu sekolah musik, dan itu memang banyak mahasiswa kebutuhan khusus. Kemudian ada di ADHD sama inklusi
peduli ya dengan kondisi seperti itu. Kalau di sana gimana? Kalau di sana alhamdulillahnya mereka itu sangat mensupport teman-temannya. Mereka kesusahan menurut pelajaran dan mereka punya kesempatan berpikir mereka ajak lagi ada pengalaman lain? Mungkin banyak. Dari yang sebelumnya itu saya pernah ke SMP di Sidoarjo. Itu menemukan ada kekurangan terutama dalam tangannya itu kayak secara fisik kedokteran dan dalam menyampaikan sesuatu juga kurang ajar kesulitan. Namun dia dari teman-temannya itu membantu, lagi ketika naik tangga itu teman-temannya terutama yang bagian OSIS itu sangat suka membantu gitu ketika ke kantin dan sebagainya gitu. Lalu waktu dia juga menyampaikan dia juga kayak suka mengaji meskipun masih terbata-bata tapi semangatnya itu sangat luar biasa gitu untuk belajar. Apakah sekolah juga mensupport selain teman-temannya proses pembelajarannya juga dibantu? Kalau dari cara PKD itu masih terbatas dalam kurikulumnya masih terbatas. Namun dari pihak yang berusaha sama membantu ketika sering-sering menanyakan ke teman-temannya apa yang kesulitannya dia harus apa. Ya, nanti sekarang sekolah-sekolah di Indonesia mulai terbuka melihat kondisi tersebut. Karena sebelumnya kayak ada beberapa kakak sekalian di waktu itu ada tugas di mata kuliah ini ke sekolah yang ada di sana anak-anak dibully, anak-anak bahkan diucapkan sesuatu yang tidak sesuai gitu, yang bodoh lah. Jadi kalau sekarang mulai ada perubahan dan guru juga mengerti, sekolah juga mengerti, maka itu sangat support sekali buat anak. Karena mereka kita semua yang diterima ya dengan segala keterbatasan. Kita kan juga nggak punya semua, bisa semua, itu juga terbatas. Kalau mereka kita yang diterima, mereka pun juga yang diterima. Oke, lanjut. Nah, mengapa sih pendidikan inklusif itu penting? Itu merupakan hak. Saya tadi bilang bahwa itu di Undang-Undang Dasar itu pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk mempersiapkan akomodasi setiap warga negara Indonesia. Kemudian melalui artinya anak-anak itu mau diterima sama seperti kita dengan segala keterbatasannya, mereka juga ingin diterima. Kemudian bahwa ada hal yang utama adalah capaian mereka. Mungkin kalau kita bisa dievaluasi berdasarkan tes yang kita kerjakan, ya. Tapi kalau mereka secara perubahannya itu bisa tertulis gitu seperti apa, dan pasti hal-hal utama yang mereka lakukan itu bisa diakomodasi sekolah. Contohnya kayak berkomunikasi, mereka bisa beradaptasi di lingkungan yang baru dan sebagainya. Kemudian efisiensi sumber daya dapat dikelola bersama melalui sistem dukungan. Jadi semua harus saling bersupport, tidak bisa satu berjalan sendiri. Yang menurut penelitian menunjukkan karena sebagian besar orang tua, ada beberapa orang tua yang ketakutan kalau anaknya itu digabung sama anak-anak disabilitas, nanti jadi nggak pintar gitu ya. Ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shumsi gitu ya, menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa inklusi itu akan menurunkan prestasi itu tidak sama sekali. Justru ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan berdampak positif bagi
punya konsep bahwa anak-anak yang seperti itu pasti contohnya banyak. Contohnya anak yang tidak punya fokus, kemudian dipisahkan dengan digabung nanti merusak yang lain gitu ya. Terus bahkan dinilai berdasarkan seragam. Jadi kalau ujiannya A semuanya A sama, padahal mereka punya keterbatasan tersebut. Jadi paradigma yang lama ini harus dirubah menjadi kalau memang anak itu kesulitan, apa sih hambatannya? Bagaimana sekolah bisa mengakomodasi, bagaimana guru bisa mengakomodasi siswa tersebut. Kemudian berfokus pada dukungan dan akses. Kemudian berikutnya bagaimana mengajari anak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan memiliki strategi bertahan di lingkungan yang baru misalkan. Kemudian terkait evaluasi dan penilaian pasti disesuaikan dengan kebutuhan. Terus sama adik-adik. Yang kedua, kasus kedua autis. Kasus yang ketiga cerdas istimewa. Nah, ada poin-poin tertentu kalau yang kasus A itu kalau adik-adik pasti harus sudah tahu ya. Ciri-cirinya bisa tugas sudah selesai pasti karena dia fokusnya cuma sebentar kayak begitu. Terus autis ciri-ciri khasnya adalah tidak suka sesuatu hal yang baru. Terus kemudian biasanya ada beberapa anak juga yang sensitif terhadap suara. Kemudian ciri yang lain juga kemampuan komunikasi juga terbatas. Oke, untuk kasus yang ketiga yaitu anak dengan cerdas istimewa, tugasnya cepat selesai ciri-cirinya, gampang bosan dan suka mengganggu teman. Tugasnya sudah selesai itu. Nah, Anda diminta yang pertama adalah mengobservasi. Silakan tulis ya. Tugas yang pertama adalah mengobservasi. Kemudian bagaimana Anda selaku konselor bisa membantu anak-anak tersebut berada dalam lingkungan kelas sehingga tidak menjadi mengganggu teman-teman yang lain. Oke, tugasnya itu ada 2. Nanti silakan dikerjakan dan bisa dikirimkan. Untuk kasus yang ketiga adalah anak dengan cerdas istimewa ya. Kalau cerdas istimewa tuh anaknya ciri-cirinya pasti gampang bosan. Semua tugas yang diberikan cepat selesai. Terus karena cepat selesai pasti suka mengganggu teman. Dari 3 contoh kasus tadi, Anda diminta mengerjakan dalam kelompok. Masing kelompok ada 3 orang. Itu tugas yang pertama adalah Anda mengobservasi anak-anak tersebut sesuai dengan Anda masuk di kelompok yang mana ya, 1, 2, 3. Terus yang kedua adalah kira-kira layanan Anda sebagai seorang konselor seperti apa? Oke, sampai sini. Ini masih di awal saja dulu ya, jangan terlalu dalam, masih S1 belum. Anda hanya kira-kira layanan apa yang bisa Anda berikan untuk mereka. Oke, baik, jelas tugasnya ada yang mau bertanya? Oke, baik. Dari perkuliahan ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan inklusi yang kita topik hari ini yang kita bahas adalah cara bagaimana sekolah bekerja agar setiap anak memiliki akses, partisipasi, capaian dan rasa memiliki tempat mereka berada di sekolah mereka berada. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa membantu peserta didik dengan disabilitas ini untuk menjadi terlibat dalam peran sosial di sekolah. Oke, di akhir perkuliahan ini saya ingin menyampaikan bahwa dari apa yang kita bicarakan hari ini, pendidikan inklusi adalah bagaimana cara sekolahan untuk bisa bekerja sama dengan anak-anak yang luar biasa ini sehingga mereka punya akses, bisa berpartisipasi, kemudian dia bisa mencapai apa yang dia mengembangkan dirinya lebih baik dan mereka juga merasa diterima di lingkungan sosialnya. Terus kemudian satu pertanyaan terakhir melengkapi pertanyaan tugas tadi adalah kira-kira perubahan apa yang bisa Anda lakukan agar peserta didik ini bisa merasa diterima dan terlibat dalam lingkungan sosial di mana
kuliah hari ini, pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan buat Anda adalah bagaimana sih peran Anda bisa membantu mensupport anak-anak itu agar supaya bisa terlibat dalam lingkungan sosialita. Oke, sampai di sini mungkin panjang lebar yang saya menjelaskan dari beberapa slide tadi. Saya berharap Anda punya pemahaman yang baru, punya wacana yang baru terkait bagaimana pendidikan inklusi seharusnya di sekolah itu. Baik, mungkin terima kasih. Selamat siang.